KWT TTR Jets seri high-end premium levelnya dari KYT untuk open face atau jet atau half face-nya orang Indonesia sering bilang. Jadi helm ini udah bersertifikasikan ICI Eropa ya, dan juga SNI punya 2 sertifikasi gitu. Karena untuk sertifikasi yang lebih ketatnya itu pakai ECE 2206, untuk dalam negerinya ya, untuk standarisasi harus pakai SNI, gengs. Ini untuk tanggal era udah hilang ya, karena cuma ditulis pakai pulpen, beda dengan kayak pabrikan lainnya. Terus ini untuk stiker approvalnya ada kode-kode produksi segala macam. Juga ada warning. Terus juga di bagian sini kalau kalian bisa lihat ini ada kode E-marking ECE Eropa nih ya. Jadi kalau helmnya itu beneran ECE, dia pasti punya jahitan label E angka ya. Jadi E1 sampai E berapa puluh gitu ya. Itu adalah salah satu tempat di mana negara itu nguji helm tersebut. Ini untuk E11, ini kalian bisa lihat E11 itu adalah negara itu dia. Nah, ini kode untuk helm ini itu K5H. Nah, J itu adalah tipe jet. Ini 06 10 11 itu kode untuk pengujian ECE-nya. Terus ini UA, S, M dan L. Itu gengs. Dan untuk batok XL-nya itu beda. Jadi kemungkinan helm ini punya 2 batok, XL ke atas dan juga L ke bawah, termasuk S, M dan L-nya itu 1 batok. Jadi berbeda busa seperti itu gengs. Nah, untuk di bagian sini itu biasanya kalau kayak KT itu dia punya kode. Nah, ini dia jet CSL TTC jet CSL gitu gengs. Karena ini juga CSL gitu. Jadi kalau misalnya si ininya kodenya M, bisa jadi itu untuk size M gitu. Jadi ini mainnya satu batok yang sama tapi beda ketebalan EPS styrofoam dan juga beda ketebalan si busa gitu guys. Ini helmnya punya 1, 2, 3 dan 4 lubang ventilasi gitu. Jadi ya standar lah ya gitu. Tapi yang bisa bikin helm ini makin optimal, ventilasinya adalah ini, fungsi dari alur angin yang ada di atas kepala kita gitu guysnya. Nah, itu dia untuk fastening microlock-nya dia pakai besi, udah bukan plastik yang zaman dulu, udah canggih banget nih sekarang. Titik course lagi si jet ini, TTR jet gitu guys. Terus kalau kalian bisa lihat nih ada stiker-stiker emergency-nya, warnanya catnya juga makin bagus ya, bukan kayak helm-helm yang ratusan ribu tuh ya. Terus dia pakai bahan karet ini semi plastik ya, bukan kayak karet biasa yang helm ratusan ribu. Jadi udah beda banget. Dan ini harganya 1 jutaan lebih ya gengs gitu. Oke, di belakang udah ada si spoiler yang udah terpasang gitu. Ada exhaust di bagian tengah dan belakang. Ya ini sebenarnya lubangnya cuma 1 kalau di dalam helm gitu. Lubangnya cuma 2 maksudnya. Gitu. Jadi angin masuk dari sini, terus keluar dari belakang sini gitu. Seperti guys, ini juga helmnya udah tersematkan untuk slot speaker buat kalian pasang intercom gitu ya. Dan untuk helm ini itu punya busa yang udah oke punya ya. Kayak yang tadi kita bilang, ini helm open face flagshipnya dari KYT. Jadi busanya itu super tebel, super empuk, super premium juga linen kainnya tuh. Jadi bener-bener kayak ini bukan lagi helm Indonesia, tapi memang udah helm dunia standarisasinya. Secara build quality, secara material yang dipakai juga udah bukan kayak KYT zaman dulu gengs ya tuh. Jadi ini kalian beli helm sejutaan gitu, daripada kalian beli helm import KW gitu, mending helm lokal yang kayak gini yang udah oke punya, busanya empuk, lembut juga di kulit, terus juga sudah flagship punya gitu, high end punya gitu. Jadi jangan ragu lagi untuk pakai helm dalam negeri ini, karena udah secanggih ini, udah sebagus ini gitu. Oke, ini udah ada kayak gini-ginian nih, detail-detail tulisan gitu ya. Zaman dulu kan nggak ada ya, kayak kelihatan helm murah biasanya. Ini yang sekarang udah kayak gini nih, canggih-canggih. Oke, memang sih ini salah satu kolaborasi dari KYT dan juga Itali Suomi gitu ya. Tuh, gokil. Jadi buat kalian yang belum tahu, KYT itu mengakuisisi Suomi Italia tahun 2010 saat itu. Nah, setelah itu
KYT dan Xiaomi itu bikin gebrakan-gebrakan baru yang akhirnya berimbas juga ke KYT gitu. Jadi semua produk-produk KYT makin ganteng-ganteng, makin cakep-cakep gitu. Gokil nggak? Ini kalau kalian bisa lihat kulit-kulitnya juga udah kulit-kulit premium gitu. Ini linennya juga udah bukan kayak helm Indonesia bro, ini helm Eropa ini standarnya gitu. Bukan kayak helm Indonesia lagi udah. Gitu. Ini bagian dalam itu 2 lapis kan, 2 linen. Nah terus di bagian dalamnya ini dia kayak gini nih. Tuh kayak semi linen, semi kulit gitu, semi leather. Ya jadi udah bagus banget gitu. Cuman yang ini untuk label jahitan ini sih ya masih kayak dulu ya, sering gampang berudulan ujung-ujung kainnya karena memang bahan kainnya ya kayaknya masih sama gitu untuk si label warningnya ini gitu. Ntar kelamaan dipakai nanti dia hilang tulisan segala macam gitu. Kenapa nggak bikin stiker aja kayak di sini gitu, kayak di helm-helm lain gitu untuk warningnya segala macam gitu guys. Itu sih ini rata-rata ciri khasnya helm-helm Indonesia, labelnya di sini gitu. Lihat, ini ada label size-nya L. Tuh ini tebel banget. Cuman nggak dikasih tahu ketebalannya berapa mili gitu. Oke, mungkin itu aja untuk tipis-tipis pemberitahuan si helm KYT TTR Jet ini guys. TTR Jet. Itu karena di Eropa, di luar negeri, hal face itu nggak ada guys. Adanya open face dan jet. Tuh, ini gokil ya. Udah kayak si ini nih helm MT, helm Simpson atau apa gitu kalau nggak salah. Yang pakai fasteningnya itu udah besi gitu, jadi nggak gampang aus. Ini untuk buka tutup si sun visor kayak biasa. Nih.